shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali sahabat. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang fungsi dari short and filter, dan juga nanti saya akan memberikan tutorial tentang print titles. Oke. Nah, yang pertama adalah fungsi dari short dan filter. Di dalam sebuah Excel ini saya mempunyai data tentang daftar nilai ujian siswa-siswi SDN Merdeka ya. Kemudian datanya ini sangat banyak. Oke. Sampai bawah sekitar 228 data. Nah, bagaimana ketika kita mencari jumlah laki-laki dan perempuan, kemudian ketika kita ingin mengurutkan nama sesuai dengan abjadnya, lalu kemudian bagaimana ketika kita ingin mengurutkan nilai dari nilai terendah sampai nilai yang paling tinggi, kemudian misalkan nilai dari paling tinggi sampai nilai paling rendah. Atau kemudian kita ingin mengelompokkan data-data siswa-siswa yang tidak lulus dan siswa yang lulus saja. Caranya kita menggunakan fungsi, yaitu kita klik home ini, kemudian di sini akan ada menu short dan filter. Cara penggunaannya yaitu data yang akan kita kelola dengan menggunakan short dan filter itu adalah data mulai baris ini ke bawah. Maka kemudian kita short filternya kita taruh di baris atasnya. Jadi kita klik bagian ini, kemudian kita pilih ini filter. Nah, maka akan muncul tampilannya tanda anak panah ke bawah. Oke, yang pertama, ketika kita ingin mengurutkan nama-nama ini sesuai dengan abjadnya dari A sampai Z, maka kita klik tanda anak panah itu, kita sort A to Z. Jadi nanti kita coba ya. Nah, nama-nama ini sudah mengelompok mulai dari nama yang awalannya A sampai yang awalannya terakhir yaitu M. Jadi misalkan ada banyak nama yang di awalannya menggunakan A sampai Z, maka di short maka akan mengelompok. Jadi A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D, dan seterusnya. Atau kita bisa balik, kita short dari Z to A. Nah, oke, kita kembalikan dulu. Oke. Atau kemudian kita bisa menggunakan sort by color. Karena ini tidak ada colornya, kita coba dulu. Misalkan saya kasih warna hijaunya 2, kemudian warna merahnya 2, kemudian warna kuningnya 3. Nah, ketika baris di masing-masing nama itu ada warnanya, atau di dalam data sebuah tabel itu ada warnanya, kita bisa sort by color. Ini sort by color. Kita urutkan kuning. Nah, maka kuning akan tertarik ke atas sendiri, mengelompok sendiri paling atas. Kemudian hijau, kemudian merah. Nah, atau bisa juga no fill. Nah, maka yang warna akan
turun ke paling bawah ya. Itu untuk sort mengurutkan abjad, sort by abjad dan juga by color. Bisa juga ketika kita ingin mencari nilai. Jadi misalkan ini di sini saja jumlah. Nah, kita misalkan ingin mencari nilai yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Sort small to large. Itu ya. Kita coba. Nah, maka nilai yang paling rendah akan mengelompok, kemudian nilai yang paling sampai nanti nilai yang paling tinggi. Atau kemudian nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Oke, kita kembalikan ke awal. Selanjutnya, karena ini datanya sangat banyak, ketika kita ingin mencari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan tanpa menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan fungsi dari filter. Jadi jumlah keseluruhan datanya ini adalah 228 ya, 228 itu sini. Jadi yang kita blok itu jumlah barisnya adalah 228 ini. Nah, ketika kita ingin mencari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, kita bisa menggunakan sort filter. Jadi centangan yang bagian laki-laki kita hilangkan, yang tercentang hanya perempuan, maka nanti data itu akan menampilkan jumlah data yang perempuan saja. Kita coba oke. Nah, maka yang tampil adalah perempuan saja. Kita blok ini sampai bawah, berarti jumlah perempuannya kita lihat 72 ini ya, 72 ini. Kemudian kita coba yang laki-laki, kita centang yang laki-laki, kita hilangkan centangan yang perempuan. Oke, kita blok. Maka yang laki-laki adalah count 156. Baik, kita tampilkan semua. Oke. Atau kita bisa menggunakan fungsi sort A to Z ini. Nah, karena dalam abjad L dan P itu lebih dulu L, maka yang L atau jenis kelamin laki-laki dia akan mengelompok L sendiri. Kemudian yang P juga mengelompok setelah L. Ini memudahkan kita ketika kita tarik ke bawah, kita blok sampai pada L yang terakhir ini, berarti 156. Kemudian P mulai dari ini kita blok ke bawah sampai akhir, dia adalah 72. Oke, kita kembalikan Ctrl Z. Oke. Atau kita bisa dicoba di kolom keterangan tentang lulus dan tidak lulus. Jadi ketika kita ingin mencari berapa orang yang tidak lulus dari data-data ini, maka kita klik di sini, kita hilangkan centangan yang lulus, kita cukup centang satu saja, yaitu yang tidak lulus atau TL. Kita oke. Maka bisa kita hitung yang tidak lulus adalah 24. Nah, 24 ini. Oke, kita tampilkan yang lulus. Yang tidak lulus adalah 204. Kurang lebih seperti itu tentang fungsi
short dan filter. Kemudian ketika kita ingin menonaktifkannya ya filter, ya kita klik lagi di sini, kemudian ini kita klik lagi. Oke, maka akan hilang. Oke sahabat, itu tadi tutorial tentang fungsi dari penggunaan short dan filter. Sebenarnya ada beberapa lagi fungsi dari short dan filter. Ketika kita ingin mengeksplor lebih banyak tentang fungsi dari short dan filter, ada beberapa yang belum kita review. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan dukung channel ini untuk tetap selalu bermanfaat dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tutorial tentang print titles atau kita menampilkan header dari tabel di setiap masing-masing halaman dari sebuah tabel, nanti akan kita buatkan videonya tersendiri ya. Jadi intinya ya seperti ini. Ketika kita print preview, di sini ada header tabelnya. Ketika kita lihat di halaman kedua, dia juga ada muncul header tabelnya. Oke. Nantikan di video selanjutnya tentang print titles. Terima kasih.